Sebelumnya, Chamin dan Jin Hye berhasil mengoperasi pasien kanker di dalam lift. Tapi ternyata pasien tak terselamatkan, dan pihak rumah sakit akan memberi teguran pada bagian UGD. Jin Hye merasa terpukul mendengar pasien yang ia tolong meninggal, dan Chamin merasa kasihan jika semua kesalahan dilimpahkan pada Jin Hye. Kau bilang aku yang melakukannya. Aku yang melakukan itu pada pasien. Aku akan jadi orang yang bertanggung jawab. Jadi berhentilah nampak menderita. Ibu Chamin mengalami overdosis karena bertengkar dengan suaminya dan dilarikan di rumah sakit tempat Chamin bekerja. Chamin menemui Dr. Gok. Ia akan bertanggung jawab soal pasien itu. Ia menjelaskan pada Dr. Gok bahwa Jin Hye hanya melakukan apa yang ia perintahkan. Dr. Gok kesal dan membentak Chamin. Tanggung jawab, siapa kau berani bertanggung jawab? Apa kau pikir memiliki pengaruh untuk bertanggung jawab? Tanggung jawab apa yang dimiliki dokter magang? Dr. Go dan partnernya bergegas ke ruang rapat. Jin Hye membasuh wajahnya agar emosinya mendingin. Ia teringat kata-kata Chamin. Jin Hye semakin frustasi. Young Ai menelponnya dan memberitahu jika mereka mendapat pasien VIP. Ibu Chamin tiba di rumah sakit. Dokter magang selain Chamin bergegas menanganinya. Selain overdosis obat anti kecemasan, Ibu Chamin mengalami luka di sendi pinggulnya akibat terjatuh di tempat pemancingan dan juga kepalanya terluka. Jin Hye langsung menghampiri pasien VIP dan membantu rekan-rekannya. Jin Hye Ibu Chamin berusaha mencekar wajah Jin Hye dan sesaat ia tak sadarkan diri. Jin Hye menghela nafas lega. Jin Hye hanya memandangi mantan mertuanya. Perawat dan dokter magang lainnya sedang memasang alat medis. Perawat senior menegur Jin Hye yang sedari tadi hanya diam dan memperhatikan pasien saja. Jin Hye diminta untuk memeriksa kondisi pasien. Jin Hye terkejut. Dengan tangan gemetaran, Jin Hye memeriksa pasien. Rekan-rekannya heran melihat Jin Hye seperti ketakutan. Lalu perawat memerintahkan Sang Hyuk untuk memanggil Dr. Sim di ruang rapat. Tingkat saturasi oksigen menurun menjadi 90. Kata perawat, Jin Hye semakin panik. Denyut nadi semakin cepat di 110, ujar Yongyu. Itu fibrilasi atrium atau kondisi tidak normalnya ritme detak jantung, jawab Jin Hye. Yongyu dan Jin Hye terkejut. Dr. Sim tiba dan perawat langsung melaporkan yang terjadi pada pasien. Dr. Sim melihat hasil pemeriksaan pasien lalu ia bertanya siapa yang mengawasi pasien. Yongyu menunjuk Jin Hye. Seharusnya Jin Hye menelpon dan melakukan pemeriksaan. Apa yang sudah Jin Hye lakukan? Jin Hye terdiam. Kau tidak bisa memikirkan apapun. Kau tidak tahu apa yang harus dilakukan, tanya Dr. Sim. Jin Hye dengan yakin menjawab pasien kehilangan kesadaran dari overdosis pil anti kecemasan atau dia kehilangan kesadaran dari kerusakan otak setelah jatuh. Jadi Jin Hye tak bisa memutuskan. Dr. Sim meminta Jin Hye memberi perintah pada rekan-rekannya apa yang harus mereka lakukan. Jin Hye menyuruh Sang Hyuk untuk mengambil CT scan dan cek sinar X. Yongyu disuruh cek naik kopi jantung dan sinkop ortotistik. Lalu Jin Hye juga menyuruh perawat untuk menghubungi ahli ortopedi. Di ruang rapat, Dr. Gu dijajali pertanyaan dari sang dokter yang belum puas dengan jawaban dari Dr. Gu. Apakah benar dokter magang itu terkunci di lift dan melakukannya? Direktur rumah sakit menegur sang dokter. Direktur menjelaskan itu dikarenakan situasi dari sistem rumah sakit yang tidak berfungsi. Dr. An berkata apakah mereka harus percaya dengan kata-kata residen yang mengatakan bahwa operasi yang dilakukan oleh dokter magang sukses. Sebagai ketua UGD yang bertanggung jawab terhadap dokter magang, jawab Dr. Gu. Dr. An bertanya siapa dokter magang yang melakukan tracheotomi. Dr. An juga meminta dokter magang yang bersangkutan datang ke ruang rapat. Ia ingin melihat kemampuan dokter magang tersebut. Dr. Gok merasa terpukul. Young Ai mencari Jin Hye karena Jin Hye diminta datang ke ruang rapat sekarang. Young Ai menjelaskan para dokter di ruang rapat ingin menginterogasi dokter magang yang melakukan tracheotomi. Dr. Sim dan Jin Hye terkejut. Jin Hye pun ketakutan. Jin Hye menuju ruang rapat. Langkah kakinya terasa berat. Dengan perlahan, Jin Hye memberanikan diri untuk membuka ruang rapat. Para dokter yang menunggu kedatangan Jin Hye terus membicarakan kelakuan dokter magang dan Dr. Go cemas. Jin Hye masuk dan semua mata tertuju padanya. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya sambil berjalan menuju podium. Dr. Go tidak tega melihat Jin Hye, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Jin Hye, karena Dr. Go sendiri terpojokan oleh dokter lainnya. Tiba-tiba dari pintu depan, Chamin masuk ke ruang rapat dan langsung bergegas menuju podium. Jin Hye semakin cemas, begitu juga dengan Dr. Gok. Chamin memperkenalkan diri sebagai dokter magang di UGD. Itu adalah keputusan yang diperlukan dalam keadaan mendesak. Saat kondisi pasien memburuk, kita tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya saja.
Jadi aku mengambil pisau bedah dan melakukan tracheotomy. Aku tidak tahu banyak tentang operasi yang terjadi setelah itu, tapi akulah dokter magang yang melakukan tracheotomy di dalam lift. Jin Hye masih berdiri dan mendengar penjelasan Chamin. Ia benar-benar tak percaya. Chamin mengaku bahwa dirinya lah yang melakukannya. Dr. Gok hanya pasrah saja. Dr. An bertanya bagaimana Chamin akan bertanggung jawab untuk situasi ini. Apa Chamin siap untuk melepas jas doktermu? Chamin sejenak terdiam, lalu ia dengan yakin menjawab jika itu harus ia bersedia melakukannya. Jin Hye semakin terkejut. Dr. Go bertambah stres dengan kelakuan Chamin. Jin Hye membuka suara dan mengatakan jika itu tidak benar, ia mengaku jika ia melakukannya. Chamin pun melotot. Dr. Oh Chamin di depanku dan memberitahuku apa yang harus kulakukan, tapi akulah yang memegang pisau bedah. Aku yang melakukannya, teriak Jin Hye. Dr. Go bertambah sakit kepala. Kelakuan dua orang dokter magang membuat kepalanya akan meledak. Chamin menghela nafas panjang, hampir saja perang ini usai, tapi Jin Hye menggagalkannya. Direktur rumah sakit menutup rapat. Direktur membenarkan bahwa dokter magang dari Departemen UGD yang melakukan tracheotomy. Departemen UGD akan bertanggung jawab atas gugatan keluarga pasien tanpa melakui perasaan mereka dan teguran lain datang dari rumah sakit lain. Para dokter membubarkan diri. Dr. Go cemas dengan nasib Chamin dan Jin Hye. Chamin dan Jin Hye saling pandang, pasrah dengan nasib selanjutnya. Dokter spesialis yang menangani pasien yang menjadi korban berterima kasih pada Dr. An yang bersedia membantunya. Sang dokter memberitahu Dr. An bahwa dari yang ia dengar, Chamin adalah keponakan dari direktur rumah sakit Yeon. Dr. An terkejut. Direktur Yeon terkenal sebagai keluarga dokter dari generasi ke generasi. Dr. An berkata ia sudah menuduh orang yang salah. Ia meminta kepada si dokter spesialis untuk memastikan yang melakukan tracheotomy adalah Oh Jin Hye bukan Oh Chamin. Sementara itu, Chamin dan Jin Hye berada di ruang kerja Dr. Go. Dr. Go menatap anak buahnya saling bergantian. Dr. Go memarahi Chamin datang karena disuruh dan muncul saat Dr. Go bilang jangan datang. Apa Chamin pikir kata-kata Dr. Go adalah gurauan? Chamin dan Jin Hye bersamaan meminta maaf pada Dr. Go. Dr. Go kesal dan membenturkan kepala mereka satu sama lain. Dr. Go berkata, sejak kapan kalian menjadi sahabat? Saling membela satu sama lain, apa kalian pacaran? Mereka berdua menyangkalnya sambil terus memegangi kepala mereka. Dr. Go menyuruh jangan melakukan apapun tanpa perintahnya mulai sekarang, bahkan jangan bernafas. Mengerti? Ia jawab mereka berdua dengan menahan nafas mereka. Setelah Dr. Go pergi, Jin Hye mengomelemi Chamin. Kenapa Chamin harus mengaku kalau Chamin yang melakukannya, padahal tidak? Chamin bersikeras jika dia yang melakukannya. Jin Hye heran apa alasan Chamin melakukannya, apa Chamin akan menyalahkannya dan mengutuknya selama sisa hidup setelah ini. Aku memberitahumu sebelumnya, perang ini hanya akan berakhir jika salah satu dari kita berhenti, ujar Chamin. Tiba-tiba Arum datang dan memberitahu Chamin bahwa ibunya berada di UGD sekarang. Jin Hye baru teringat, ia sama sekali tak mengingat kondisi ibu Chamin. Chamin bergegas pergi dan diikuti oleh Jin Hye. Setibanya di ruang UGD, ibu Chamin sudah dipindahkan ke ruang VIP. Chamin bertanya seberapa parah ibunya terluka. Jin Hye berkata pasien menderita overdosis benzodiazepin dan sepertinya pasien mengalami luka pada bagian pinggul dan kepala. Chamin segera menuju ke ruang VIP. Dr. Go menemui direktur rumah sakit yang berada di ruang pasien VIP. Banyak dokter yang berada di sana dan juga di luar ruangan. Dr. Go bertanya pada direktur rumah sakit siapa pasien VIP yang menyebabkan kekacauan di rumah sakit. Tiba-tiba Chamin menyerobot masuk ke ruangan ibunya. Direktur rumah sakit dan Dr. Go tercengang saat tahu pasien VIP adalah ibu dari dokter magang Oh Chamin. Yonggu baru tahu dari perawat pria bahwa Jin Hye yang melakukan tracheotomy di dalam lift karena perawat pria berada dalam satu lift dengan kedua dokter magang tersebut. Sang Hyo memuji keberanian Jin Hye. Yong Ai bertanya bagaimana nasib Jin Hye selanjutnya, apa dia dipecat. Menurut Yonggu ada sesuatu yang menurutnya aneh. Yonggu semakin curiga jika soal waktu betapa beraninya Chamin bertindak seperti itu di depan Jin Hye, pasti ada sesuatu misterius antara mereka berdua. Yonggu selayaknya detektif mencoba membeberkan beberapa fakta yang terjadi di antara mereka berdua. Seperti saat Jin Hye melompat dengan alat pacu jantung untuk menyelamatkan Chamin, juga saat Jin Hye melakukan CPR mouth to mouth. Terlalu banyak misteri jika itu disebut persahabatan. Yonggu mendekatkan wajahnya sambil berbisik. Ia mencoba menebak hubungan misterius antara Chamin dan Jin Hye. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang senior yang melempar buku dengan keras. Presiden senior menegur Dr. Min Ki. Apa ini ruangan untuk mengobrol?
Dokter Minky tertawa kenapa dia harus disalahkan. Residen senior menegur Dokter Minky yang melatih dokter magang untuk mengoceh. Bahkan residen senior membentak Dokter Minky. Setelah seniornya keluar tak terima disalahkan karena ulah dokter magang, Dokter Minky juga melampiaskan kekesalannya dengan membentak dokter magang. Para dokter magang langsung keluar berhamburan. Di ruang ganti, Arum melihat Jin Hee. Ia langsung berkata jika bukan Chamin yang melakukan tracheotomi pada si pasien. Jin Hee sangat berani dalam situasi seperti itu. Jika itu terjadi padanya, ia tak yakin bisa melakukannya. Jin Hee yang sudah dibuat pusing semakin pusing saat mendengar sindiran Arum. Ia menjawab semua orang akan melakukan itu juga jika ada di dalam lift. Tapi sepertinya kau akan ditegur karena itu, ujar Arum. Jin Hee sudah tak bisa menahan kesalnya. Ia menutup pintu loko dengan keras. Ia bertanya dari mana Arum tahu pasien VIP adalah Ibu Changmin. Kenapa? Apakah itu sesuatu yang tidak seharusnya aku tahu? Tanya Jin Hee dengan suara tinggi. Arum bertanya apa Jin Hee berbicara dengannya dengan suara tinggi. Jin Hee membenarkan. Jin Hee menjawab adiknya lebih tua dari Arum. Jadi Jin Hee berhak bernada tinggi dengan Arum. Benar-benar hari yang melakukan bagi Jin Hee. Di sisi lain, Chamin menemani ibunya yang masih belum sadar. Ia keluar ruangan untuk mengambil air minum. Sesaat Chamin keluar. Jin Hee masuk ke ruangan mantan mertuanya dirawat. Ia tak melihat Chamin di dalam. Ia masuk dan mendekat ke ranjang ibu Chamin. Jin Hee menatap ibu Chamin yang masih tertidur. Entah apa yang ada di benak Jin Hee, ia menatap lama mantan mertuanya. Tak lama kemudian, Chamin masuk dan melihat Jin Hee ada di dalam menatap ibunya. Jin Hee mendekati ibu Chamin. Jin Hee menyelimuti ibu Chamin, mematikan lampu dan merapikan sandal ibu Chamin. Sesaat Chamin terharu dengan tindakan Jin Hee. Sebelum pergi, Jin Hee menoleh dan menatap ibu Chamin. Chamin bingung mencari tempat untuk bersembunyi. Ia pergi ke pojok ruangan dan bukannya duduk tenang di kursi, Chamin malah berdiri di atas kursi. Jin Hee keluar ruangan dan melihat Chamin dengan posisi aneh di atas kursi. Chamin langsung mendekati Jin Hee. Chamin bertanya apa yang Jin Hee lakukan di ruangan ibunya. Jin Hee menjelaskan pada Chamin agar tidak terjadi salah paham. Ia hanya ingin melihat keadaan pasien untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ia hanya datang sebagai dokter. Chamin berkata ia hanya takut Jin Hee melakukan sesuatu pada ibunya. Jin Hee melirik kesal. Jin Hee menyangkalnya itu tak mungkin terjadi. Berhentilah bertindak konyol. Jin Hee lalu pergi. Chamin melihat sekeliling ruangan ibunya dirawat. Sejenak ia memikirkan tindakan Jin Hee. Setibanya di rumah, Jin Hee tidak disambut ibunya karena tak ada ibunya di rumah. Ia terkejut saat melihat kamarnya berantakan. Jin Hee histeris dan panik. Ia langsung memeriksa barang-barangnya yang mungkin saja hilang dicuri. Ibunya yang baru saja tiba juga terkejut saat melihat kamar Jin Hee berantakan. Jin Hee memeriksa barang-barang tapi tak ada satupun barang berharganya hilang. Ia memeriksa kotak cincinnya dan ternyata hanya cincinnya yang hilang. Jin Hee sudah tahu pelakunya. Ibu Jin Hee bertanya apa benar Jin Ae yang melakukannya. Jin Hee membenarkan. Tidak ada orang lain hanya mencuri cincinnya saja selain Jin Ae. Ibu bertanya sebenarnya cincin apa yang dicuri Jin Ae. Cincin itu adalah cincin kawinnya dengan Changmin dulu. Jin Ae selalu merengek pada Jin Hee untuk menjual cincin itu setiap kali uangnya habis. Ia memandang foto Jin Ae sambil berkata, aku harus menemukanmu, bahkan kalau perlu aku akan melaporkanmu sebagai orang hilang. Jin Hee sedang berada di ruang UGD yang suasananya sangat mencekam. Pelan-pelan ia berjalan mencari seseorang di sana, tapi tak ada siapapun, sepi dan menakutkan. Tiba-tiba ada ranjang pasien berjalan dengan sendirinya mendekat ke arahnya. Jin Hee ketakutan, ia penasaran memberanikan diri untuk membukanya. Kau yang membunuh pasien itu kan? Tanya sosok wanita itu yang ternyata Ibu Changmin. Jin Hee semakin histeris, ia terbangun dari mimpi buruknya. Di sisi lain, direktur rumah sakit memberikan laporan pada Dr. Guk dan Dr. Sim. Mereka terkejut saat melihat laporan yang diberikan dokter rumah sakit. Laporan itu isinya keputusan terakhir dari pihak rumah sakit mengenai gugatan dari keluarga pasien. Dan sebagai gantinya, pihak rumah sakit akan memotong anggaran dari Departemen UGD.
Direktur rumah sakit berkata keluarga pasien menuntut pihak rumah sakit karena operasi yang dilakukan oleh seorang dokter magang. Jadi pihak rumah sakit terpaksa mengambil keputusan seperti ini. Direktur rumah sakit pasrah karena Departemen UGD selalu menjadi sasaran. Departemen UGD adalah target yang mudah. Para perawat di UGD membicarakan tentang pemotongan anggaran UGD. Ia menanyakan apa benar anggaran di UGD akan dipotong karena dokter magang melakukan sebuah operasi di dalam lift. Jinhye mendengarnya, jika ada pemotongan anggaran itu berarti harus mengurangi jumlah staf dan artinya salah satu perawat akan kena imbasnya. Itu sangat tak adil. Selain itu, dokter maganglah yang seharusnya bertanggung jawab. Dokter Oh Jinhye yang melakukannya. Aku terkena cipratan air kotor karena ulah seseorang. Bukankah kau seharusnya yang bertanggung jawab? Ujar perawat sambil menatap Jinhye di depannya. Jinhye langsung menemui dokter Gok. Ia sudah mendengar tentang anggaran UGD yang dipotong. Ia mengaku semua ini salahnya. Untuk menutupi anggaran UGD yang dipotong, pasti akan ada staf yang diberhentikan. Jika ada staf yang harus berhenti, ia bersedia untuk berhenti. Kau yakin butuh perjuangan yang keras untuk sampai di sini, sehingga kau tidak mungkin bisa berhenti sekarang. Ini bukan hal yang bisa aku putuskan sendiri, jadi aku akan berbicara dengan direktur. Dr. Go juga menyampaikan hal yang penting. Jinhye harus memeriksa pasien VIP yang datang kemarin. Tidak hanya memeriksanya, juga tetap bersamanya sebagai dokter magang sampai pasien sembuh. Jinhye pun melotot. Jinhye bertanya kenapa harus dirinya. Dr. Go menjawab itu karena Jinhye yang pertama memeriksanya. Jinhye menyiapkan sarapan untuk pasien VIP. Ibu Chamin baru bangun dan melihat ada sosok Jinhye di depannya. Tepat di saat Jinhye berbalik, Ibu Chamin langsung terkejut. Siapa kau? Siapa kau? Tuh. Ibu Chamin mencoba melihat dengan jelas wanita yang berdiri di depannya. Ibu Chamin langsung mengenalinya. Jinhye pun memberi salam. Ibu Chamin bertanya kenapa Jinhye di sini, di mana Changminku? Jinhye menjelaskan jika kemarin Ibu Chamin masuk UGD. Ia langsung menawarkan makanan yang sudah ia siapkan. Ibu Chamin marah dan menampiknya hingga makanan itu tumpah. Seketika Chamin masuk dan melihat keributan yang dibuat ibunya. Melihat putranya, Ibu Chamin pun merengek. Chamin meminta ibunya untuk tenang. Ibu Chamin semakin histeris. Bagaimana ia bisa tenang melihat mantan menantunya yang dibencinya? Chamin berusaha menjelaskan, tapi mengapa Jinhye berada di rumah sakit? Jinhye sudah tak tahan mendengar cacian mantan mertuanya karena aku seorang dokter. Ibu Chamin tak percaya kata dokter bisa keluar dari mulut Jinhye. Jinhye membenarkan dirinya sekarang adalah dokter magang di rumah sakit yang sama dengan Changmin. Ibu Changmin masih tak percaya Jinhye adalah seorang dokter. Bagaimana bisa Jinhye menjadi dokter? Aku harus mencobanya sendiri untuk melihat apa yang membuat dokter begitu hebat. Aku juga penasaran apa yang membuat keluarga dokter begitu hebat. Aku menyuruhmu untuk berhenti, bentak Chamin sambil mengajak Jinhye keluar, tapi Jinhye menolaknya. Jinhye berkata ia tidak akan pergi karena Ibu Chamin adalah pasiennya sekarang. Ibu Chamin langsung sakit kepala mendengarnya. Jinhye lagi-lagi menyalahkan dirinya, pikirannya semakin kacau. Chamin menemani ibunya yang masih mengoceh tak karuan. Chamin tak tahan melihat ibunya yang mengoceh. Ia meminta ibunya secepatnya keluar dari rumah sakit karena kondisi ibunya saat ini baik-baik saja. Ibu Chamin terus mencari akal agar Jinhye tak bekerja di rumah sakit yang sama dengan Chamin. Chamin sudah tak tahan lagi, ia membenturkan kepalanya sendiri ke ranjang. Tapi ia mengeluh sakit karena kepalanya sakit. Jinhye kembali ke ruang VIP. Ia ragu untuk masuk ke dalam, tapi ia membenarkan diri untuk masuk. Tiba-tiba ia dikagetkan ponselnya yang berdering. Si penelpon adalah Oh Jin-ai, adik dari Jinhye. Ternyata benar ia mencuri cincin milik kakaknya dan dijadikan tebusan untuk mengambil gitarnya. Betapa senangnya Jin-ai saya kembali mendapatkan gitar kesayangannya. Di sisi lain, Dr. Go mendapat surat tentang pemecatan Oh Jinhye sebagai dokter magang. Dr. Go kesal setelah membacanya. Dr. Go menemui direktur rumah sakit untuk mempertanyakan surat pemberitahuan tentang pemecatan Jinhye. Dr. Go tak setuju memecat dokter magang karena pemotongan anggaran terlalu berlebihan. Sementara itu, Ibu Chamin menelpon direktur rumah sakit bagian UGD yang sedang bicara dengan Dr. Go. Ibu Chamin memperkenalkan dirinya sebagai pasien VIP yang datang. Ibu Chamin meminta agar dokter magang yang merawatnya digantikan. Ternyata Jinhye sudah ada berdiri di sampingnya dan bersiap untuk menyuntik. Ibu Chamin ketakutan apa yang Jinhye lakukan. Jinhye menjelaskan ia harus melakukan EKG dan juga memberikan suntikan. Ibu Chamin menolaknya, ia tak percaya dengan Jinhye. Bisa saja Jinhye akan membunuhnya. Ibu Chamin berkata dirinya adalah seorang pasien VIP.
Bahkan jika Anda seorang VIP, Anda juga harus mengikuti perintah dokter, kata Jinhye. Jinhye menenangkan mantan mertuanya untuk tidak marah karena akan berpengaruh jika tekanan darah Ibu Chami naik. Ibu Chami meronta dan langsung menampar Jinhye. Suntikan yang dibawa Jinhye jatuh tepat di depan Dr. Gok dan Chamin yang baru saja tiba. Mereka berdua nampak terkejut melihat Jinhye diperlakukan semena-mena. Dan bersambung, kita lihat saja apa naluri dokter pada Jinhye akan muncul setelah diperlakukan kesal oleh mantan mertuanya. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.